Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pedikar Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pedikar Pecahangon bersama saya Gunadi Widinor Cahyo. Nah sahabat, kita lanjutkan lagi kajian sinau bareng kita yang insya Allah kita akan mendapatkan hikmah pelajaran dari berbagai kisah perjalanan ataupun nilai-nilai budaya yang terhampar luas. Dan pada episode ini kita akan kembali mengkaji dari nilai sejarah ataupun nilai budaya Nusantara yang begitu kaya dan beragam. Nah, pada 3 episode sebelumnya kita telah membahas beberapa nilai tradisi dalam budaya makanan, khususnya makanan yang ada di daerah Jawa, ya, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Nah, pada kali ini kita akan kaji juga nilai tradisi yang ada di luar Jawa, sahabat. Karena begitu kayanya budaya Nusantara ini, maka setiap daerah pasti mempunyai budaya yang berbeda-beda, yang unik dan menarik. Nah, masih kita berbicara tentang makanan, ya, khususnya makanan tradisional. Kali ini kita menuju ke Sumatera Utara. Kita tahu bahwa Sumatera Utara ini identik dengan suku yang besar, yaitu suku Batak, dan sudah diketahui secara umum bahwa suku Batak ini terdiri atas beberapa suku atau sub bagian suku, ya. Nah, diantaranya yang kita ketahui itu ada 6 suku besar, yaitu Batak Angkola, kemudian Batak Mandailing, Batak Pakpak, kemudian Batak Simalungun, Batak Toba, dan Batak Karo. Nah, kajian kita kali ini adalah berasal dari salah satu suku, khususnya dari Batak Mandailing, yang di sana mempunyai suatu tradisi yang disebut dengan upah patondi. Pada episode ini saya mengajak sahabat untuk mengkaji dari salah satu budaya suku Batak, yaitu mangupah-upah. Gimana dari segi arti katanya, mangupah-upah ini bisa diartikan sebagai doa. Nah, pada salah satu tradisi mangupah-upah juga terdapat di daerah Batak Mandailing yang disebut dengan upah-upah tondi. Ya, upah-upah tondi ini ya dipercaya untuk membangkitkan semangat untuk mendoakan leluhur. Dan ternyata tradisi upah-upah ini juga ada macamnya, sahabat, tergantung hajatnya, tergantung niatnya. Ya, jadi ada tradisi mangupah-upah yang memang karena ada hajat untuk supaya hajatnya terkabul. Kemudian ada juga tradisi mangupah-upah supaya sembuh dari sakit, jadi lebih khusus untuk sembuh dari sakit. Kemudian ada yang tradisi mangupah-upah untuk keselamatan dan juga untuk tujuan-tujuan khusus yang lain. Tradisi upah-upah tondi yang merupakan tradisi Batak Mandailing ini mempunyai suatu keunikan, di mana dari segi penyajiannya, hidangannya ini terdiri atas beberapa macam, selain nasi, lauk, dan juga tentu saja ada bumbu. Hidangan utamanya adalah yang utama adalah nasi atau nasi putih. Kemudian lauknya adalah ayam, ya. Ayamnya ini adalah ayam yang masih bulat, atau kalau di Jawa diistilahkan dengan ayam ingkung.
yang dipanggang. Kemudian ada udang, setelah itu ada ikan air tawar, ada juga telur bulat, ya, telurnya telur ayam atau telur rebus. Kemudian garam, bumbunya terdiri atas garam dan jahe. Nah, jadi ada 7 komposisinya, ada 7 bagian utamanya. Ya mungkin ada juga tambah-tambahan yang lain, tapi yang utamanya 7 itu. Nah, masing-masing 7 komposisi ini memiliki makna masing-masing yang mengandung suatu nilai pelajaran, ya, atau hikmah. Nah, kita lihat sahabat, apa makna filosofis dari tradisi upah-upah tondi ini, khususnya untuk makna dari masing-masing komposisi makanan tadi, hidangan tadi. Yang pertama adalah nasi putih. Nah, nasi putih itu kan dari warnanya yang putih, ini melambangkan suatu niat yang bersih atau hati yang putih, hati yang ikhlas. Nah, jadi melambangkan hati yang ikhlas, yaitu hati yang suci, hati yang bersih. Jadi karena upah-upah tondi ini untuk mendoakan suatu hajat, maka niatnya harus niat yang baik, niat yang bersih. Kemudian hidangan ayam yang berupa ayam yang utuh atau ingkung, ini melambangkan suatu makna bahwa ayam ini kan yang kita tahu mempunyai suatu manfaat bagi manusia untuk membangunkan kita di pagi hari. Tapi pagi hari atau ketika fajar, bahkan sebelum fajar menyingsing, ayam sudah mulai berkokok. Seolah-olah ayam ini membangunkan manusia untuk bangun dari tidur. Nah, bagi yang terbiasa bangun tidur ini dipercaya ataupun yang diajarkan oleh agama kita masing-masing adalah bahwa orang yang bangun pagi ini akan mudah untuk menjemput rezeki, yang mudah mendapatkan rezeki. Nah, sehingga ayam ini identik dengan rezeki, kemudahan untuk ataupun kelapangan untuk mendapatkan rezeki. Nah, yang ketiga adalah udang. Nah, kalau kita perhatikan tingkah atau perilaku udang ini menarik sahabat, karena udang ini ketika dia berenang itu mempunyai keunikan, ya, biasanya udang ini akan maju selangkah kemudian mundur 2 langkah, maju selangkah mundur 2 langkah, maju selangkah mundur 2 langkah, begitu seterusnya. Nah, kebiasaan udang ketika berenang seperti ini melambangkan bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, mencapai suatu tujuan atau maksud, hendaknya dipikir dengan baik-baik, dipikirkan dengan matang. Jadi jangan terburu-buru. Ibaratnya 1 langkah ke depan, mundur ke 2 langkah ke belakang. Jadi sebelum kita melangkah 1 langkah ke depan, kita harus pikirkan dulu baik-baik. Kalau perlu dipikirkan 2 kali, supaya kita tidak salah langkah. Nah, ini makna dari udang tadi. Makna filosofis dari hidangan atau lauk udang di dalam upah-upah tondi. Nah, selain udang juga ada ikan air tawar yang melengkapi lauk pauk dalam hidangan upah-upah tondi ini. Nah, ikan air tawar ini melambangkan makna karena ikan ini kan hidup di air yang jernih. Ya, air tawar itu kan airnya jernih, bening. Ini juga melambangkan suatu niat dan hati yang jernih dan pikiran yang bening. Jadi selain niat yang jernih, niat yang ikhlas, maka juga harus diiringi dengan pikiran yang jernih, pikiran yang bening. Nah, itu makna filosofis dari lauk ikan air tawar tersebut sahabat. Selain itu juga ada lauk pelengkap, yaitu telur rebus. Ya, telur rebus yang masih bulat dihidangkan, dan telur rebus ini melambangkan suatu kebulatan tekad. Ya, jadi telur rebus yang bentuknya bulat ini melambangkan kebulatan tekad bahwa siapapun yang ingin mempunyai cita-cita itu harus tekadnya harus bulat, harus yakin, harus mantap. Jangan ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena kalau ada keraguan, maka cita-cita kita akan tidak akan tercapai. Nah, selain nasi dan keempat lauk tadi, berarti sudah ada 5 macam. Ada lagi 2 komposisi lagi terdiri atas bumbu, dan bumbunya
sangat sederhana sahabat, yaitu cuma terdiri atas garam dan jahe. Nah, garam dan jahe ini tidak dicampurkan ke hidangan, tetapi dipisahkan, diletakkan di atas nasi. Ya, jadi dari sajiannya nasi itu diletakkan di atas nampan atau satu wadah, di tengahnya ada ingkung, kemudian dikelilingi oleh udangnya ditaruh di keliling, kemudian juga ikan air tawar tadi, dan di atas nasi itu ada ditaruh garam dan jahe. Jadi garam dan jahenya itu diletakkan satu wadah kecil, biasanya dibentuk dari daun. Nah, diletakkan di atas saja. Jadi bagi yang makan, ambil nasi kemudian dicolokin ke garam. Jadi cara makannya sesederhana itu. Ya, bagi yang nggak suka garam ya nggak usah pakai garam. Nah, kemudian jahenya, sebelum ke jahe, apa makna dari garam ini? Garam itu kan kalau ditaburkan di makanan itu, maka makanannya akan jadi asin, terasa asin. Nah, ini melambangkan bahwa garam ini melambangkan makna bahwa kita harus bisa memberikan manfaat kepada sekeliling. Keberadaan kita harus memberikan manfaat kepada orang lain, jangan malah membuat kerugian. Nah, ini disimbolkan dengan garam. Nah, terakhir jahe ini adalah menunjukkan bahwa kalau kita makan jahe itu kan badan kita hangat dan sehat. Nah, jahe mengandung makna kehangatan dalam suatu keluarga ataupun dalam suatu komunitas. Jadi dengan adanya jahe ini selalu mengingatkan ya siapapun yang sedang mengikuti tradisi Upah Buah Tondi ini, bahwa tradisi Upah Buah Tondi ini adalah untuk membina kehangatan, untuk menjaga silaturahim supaya hubungan kekeluargaan jadi hangat, supaya hubungan bertetangga ini menjadi hangat, ya tidak dingin yang menandakan adanya suatu konflik, adanya suatu masalah. Tapi kalau hubungan kekeluargaan, hubungan sosial itu hangat, maka itu menandakan suatu keharmonisan. Maka hidup kita akan damai, bahagia. Nah, itulah sahabat makna dari tradisi Upah Buah Tondi ini. Semoga dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini ada kesalahan dan kekurangan. Ya, mohon maaf kepada para sesepuh di daerah Batak Mandailing khususnya, dan juga Sumatera Utara pada umumnya, apabila apa yang saya sampaikan ini kurang tepat ataupun masih ada kekurangan, ya mohon dikasih saran dan dilengkapi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi suatu inspirasi bagi kita semuanya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sahabat, insya Allah kita akan jumpa di episode mendatang dengan kisah yang berbeda, dengan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ngon. Terima kasih atas dukungan dan doa dari sahabat Pendekar Bocah Ngon, dan mohon doanya terus, mohon dukungannya terus. Semoga channel Pendekar Bocah Ngon bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada para subscriber, kepada para viewer, dan kepada para sahabat semuanya. Demikian saya akhiri episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khusus untuk di daerah Batak Simalungun, Nah, untuk apa? Dan juga untuk tujuan untuk dor. Nah, masing-masing
bagian ini mempunyai makna filosofi, mempunyai nilai kebijaksanaan yang apa ya? Selain 5, ya bukan 5, ulangi.